Masyarakat Indonesia tolak laga persahabatan lawan timnas Malaysia. Kondisi pemain timnas Indonesia U23 membaik. Sintayong yakin skuad Garuda bisa kalahkan Guinea U23. Kondisi pemain timnas Indonesia U23 membaik. Sintayong yakin skuad Garuda bisa kalahkan Guinea U23. Kekalahan di dua laga beruntun di perebutan tempat ketiga dan semifinal Piala Asia U23 memang membuat kondisi pemain timnas Indonesia sedikit menurun. Apalagi di segi mental, namun alhamdulillahnya kabar baik datang dari pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Timnas Indonesia juga telah melaksanakan latihan sebelum laga kontra Guinea U23 yang akan digelar pada Kamis 9 Mei 2024 pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pada laga itu, timnas Indonesia tidak diperkuat oleh kedua bek mereka, yakni Rizky Ridho yang mendapatkan akumulasi kartu dan Justin Hubner yang tidak mendapatkan izin dari sang klub Cerezo Osaka. Sintayong juga membeberkan timnas Indonesia berangkat ke Paris dengan bekal yang tidak cukup bagus. Kekalahan di semifinal melawan Uzbekistan dan kalah dari Irak membuat mental pemain sedikit goyah. Memang kita tidak bisa bawa hasil yang dinantikan dengan kekalahan lawan Uzbekistan dan Irak, jadi semakin sulit, kata Sintayong di Paris pada Kamis 9 Mei 2024. Namun setelah timnas Indonesia bertolak ke Paris, para penggawa timnas Indonesia sudah mengalami pemulihan jelang lawan Guinea U23. Ini bisa dibilang ada kekurangan kita di saya sendiri dan pemain juga. Untuk saat ini kondisi semakin baik dan mental pun baik, ujar Sintayong. Pemain timnas Indonesia sering dimarahin oleh Nathan Juawon, kata Sintayong. Pemain kita banyak yang malu. Ya, sikap Nathan Juawon yang sering mengomeli rekan-rekannya membuat Sintayong menyuruh pemain lain untuk mencontoh pemain ST Heerenveen itu. Sintayong menjelaskan dalam sebuah pertandingan, sebuah tim harus berkomunikasi dengan baik agar bisa menjalankan skema permainan dengan bagus. Namun, timnas Indonesia U23 sendiri komunikasi belum berjalan dengan lancar. Ya, hal itu dikarenakan para pemain masih malu-malu dalam memberi teguran. Padahal sikap saling tegur dalam sebuah tim adalah hal yang normal dilakukan dengan batasan tertentu. Kalau saya lihat seperti ada budaya tidak saling menyalahkan di dalam lapangan antara pemain Indonesia. Bisa dibilang tidak ada komunikasi dengan baik antar pemain, kata Sintayong dalam wawancara secara virtual pada Rabu 8 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Saya sudah meminta kepada pemain semua untuk saling menegur satu sama lain. Namun para pemain kita masih banyak yang malu. Mereka merasa bersalah jika memberi teguran kepada pemain lain. Padahal komunikasi dalam lapangan merupakan sesuatu yang harus dilakukan, tegas pelatih 53 tahun itu. Arema FC beri semangat kepada pemainnya Arhan Fikri jelang lawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Arema FC memberikan semangat untuk timnas Indonesia, khususnya untuk penggawa mereka yakni Arhan Fikri. Ya, Arhan Fikri diharapkan bisa membantu Indonesia dalam mengalahkan Guinea pada U23. Penampilan Arhan Fikri di Piala Asia U23 memang menjadi bahan bulian dari netizen Indonesia, apalagi dia gagal mencetak gol lewat eksekusi penalti ke gawang Korea Selatan. Arema FC melalui manajer tim mereka Wibi Dwi Andreas menyebutkan Arhan Fikri merupakan pemain yang punya potensial. Kegagalan di Piala Asia U23 tentu tidak akan membuat semangat dia menurun untuk membela timnas Indonesia. Tetap semangat, dia pemain muda berpotensi untuk timnas. Dapat dikritikan dan bulian di medsos, wajar saja. Semua pemain kan pasti seperti itu, ujar Wibi Dwi Andreas kepada MPI di sela-sela 80 besar Liga 3 Nasional di Stadion Gajayana Kota Malang pada Kamis 9 Mei 2024. Ya, di Arema kan juga jarang menang. Kemarin dia jatuh, gak masuk dendang, wajar untuk pemain. Kadang masuk, kadang enggak. Ya, tetap semangat Arhan Fikri, kami tetap support dia, ucapnya. Masyarakat Indonesia tolak laga persahabatan lawan timnas Malaysia.
Ya, baru-baru ini Ketua Sepak Bola Malaysia Datuk Hamidin Mohamed Amin berwacana untuk menggelar laga tanding melawan timnas Indonesia. Dia menyebutkan ingin merealisasikan permintaan Ketum PSSI Erick Thohir yang ingin melakukan laga FIFA Matchday namun belum bisa dilangsungkan. Erick Thohir pernah ajak Malaysia bertanding tahun lalu namun tak pernah ada waktu yang tepat baik untuk U23 maupun senior, kata Datuk Hamidin Mohamed Amin dari Harimau Malaysia. Kalau ada waktu di FIFA Matchday, tak ada salahnya untuk menghadapi timnas Indonesia, baik timnas U23 maupun senior, lanjut Datuk Muhammad Amin itu. Masyarakat Indonesia tentu tidak ingin laga Indonesia versus Malaysia itu direalisasikan. Pasalnya, publik sepak bola Indonesia pernah dibuat sakit hati oleh percandaan kedua sepak bola Malaysia itu. Dulu di atas Indonesia, sombongnya minta ampun, sekarang di bawah Indonesia malah ngajak tanding balik. Saya pribadi melihat dua tim Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand yang benar-benar punya kualitas dan standar permainan di level Asia, kata Muhammad Firdaus Mohamed mengutip dari harian Metro Media pada Januari 2023 lalu. Mendengar statement dari Ketua Sepak Bola Malaysia itu, masyarakat Indonesia berbondong-bondong ejek datuk tersebut di media Instagram Harimau Malaya.